Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Thorik Alyubi, NPM 1813-051059, ingin mempresentasikan peranan olahraga sebagai membangun karakter. Masyarakat percaya bahwa peranan olahraga memberikan keuntungan yang positif. Olahraga menjadi salah satu hal yang pokok dalam peradaban manusia karena menanam ciri-ciri sifat kebutuhan manusia. Pelajaran-pelajaran yang dipelopori di lapangan, diantaranya yang paling dasar adalah bagaimana merancang keberhasilan dan bekerja sama dengan yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Mengerti dan taat pada peraturan, tepatnya mengasah kemampuan menjadi keahlian. Dalam latihan keahlian di lapangan contohnya, seorang pelatih yang melatih atlet tersebut akan mengembangkan cara dan sikap yang diajari oleh pelatih tersebut. Tidak heran para orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung program latihan tersebut. Seorang tokoh berpendapat, olahraga berguna untuk membangun sifat tidak relevan, karena pendapat tersebut memperkirakan bahwa setiap orang akan sehat jika berolahraga dengan semaunya tanpa ada caranya. Beberapa orang beranggapan bahwa kesehatan merupakan hal yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan. Masalah-masalah yang dihasilkan oleh olahraga adalah masalah negatif dan masalah positif. Positifnya adalah dapat mempunyai tubuh yang sehat, bugar, dan dapat menyegarkan pikiran. Jika pikiran sehat, dapat memperkuat kepribadian. Masalah negatifnya, jika kepribadian yang kuat, selanjutnya akan mendorong terjadinya sifat egois, iri, sombong, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Masalah psikologi olahraga yang positif dalam olahraga memungkinkan memiliki adanya faktor negatif. Timbal balik antara positif dan negatif adalah kesadaran akan keberhasilan atau gagal, kepercayaan diri yang kuat atau kurangnya kepercayaan diri. Olahraga dapat mengembangkan kerjasama, work team, atau akomodasi, tetapi juga dapat mengembangkan persaingan atau kompetisi. Seleksi di bagian inilah jelaskan bahwa kemampuan olahraga untuk membangun sifat. Terima kasih. Baik, nama saya Fajar Adam Mahendra, NPM saya 1853051007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan olahraga di sekolah. Olahraga memiliki tempat yang alami dalam pendidikan, baik melalui pendekatan formal, non-formal, maupun informal. Di sekolah, pendidikan jasmani merupakan komponen kunci pendidikan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan sekolah di kalangan anak muda. Di luar ruang kelas, olahraga diibaratkan sebagai sekolah untuk kehidupan, mengajarkan nilai-nilai dasar dan keterampilan yang penting untuk perkembangan secara keseluruhan. Peranan olahraga di sekolah yang pertama adalah olahraga sebagai sekolah untuk kehidupan. Olahraga merupakan sekolah yang ideal untuk kehidupan. Keterampilan yang dipelajari melalui bermain, pendidikan jasmani, dan olahraga merupakan landasan untuk perkembangan keseluruhan bagi anak muda. Olahraga juga mendidik anak muda mengenai pentingnya nilai-nilai utama tertentu seperti kejujuran, fair play, menghargai diri sendiri, orang lain, dan taat peraturan serta menghormati kepentingannya. Yang kedua adalah olahraga, pendidikan, dan inklusi. Penting sekali bahwa program olahraga baik di dalam maupun luar sekolah melibatkan semua orang dan menjamin kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa memandang jenis kelamin, etnis, maupun bakat. Contoh keterampilan dan nilai-nilai yang dipelajari melalui olahraga seperti kerjasama, komunikasi, fair play, disiplin, kejujuran, dan masih banyak lagi. Sekian. Nama saya Andi Muklis, NPM 1813051060. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Fajar Ada, yaitu peran olahraga di sekolah. Yang pertama, pendidikan anak perempuan dan olahraga. Keterampilan dan nilai-nilai yang dipelajari melalui olahraga khususnya penting bagi anak perempuan karena mereka memiliki kesempatan yang lebih sedikit daripada laki-laki untuk berinteraksi di luar rumah dan keluarga. Melalui olahraga, anak perempuan memperoleh peluang untuk menjadi pemimpin dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Saat anak perempuan
mulai berpartisipasi dalam olahraga, mereka memperoleh hubungan interpersonal dan akses untuk peluang yang baru. Selanjutnya, yang kedua, olahraga, pendidikan, dan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan komponen inti pendidikan yang berkualitas dan merupakan bagian integral dari pembelajaran sepanjang hayat. Mengabaikan pendidikan jasmani berarti mengurangi kualitas pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan satu-satunya pelajaran di dalam tubuh. Dalam hal ini, pendidikan jasmani membantu mengajarkan anak muda menghargai tubuhnya sendiri dan juga orang lain, dalam membantu mereka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kaum muda termasuk ancaman HIV, narkoba, dan obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Susanti, NPM 1813051004. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran, kinerja, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan. Pengawasan diibaratkan sebuah payung meliputi dua sisi luar dan dalam, dan dimensi sosial. Pengawasan dalam olahraga berhubungan dengan hal-hal disiplin diri seorang atlet yang selalu diawasi oleh pelatih untuk kesejahteraan atletnya. Nilai-nilai pengawasan terdiri dari 4 ya. Yang pertama, nilai persaingan atau kompetisi adalah suatu proses sosial ketika kedua belah pihak berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Menurut Jack Scott, mantan direktur atletik, persaingan sering tidak meningkatkan kemampuan individual karena sering terjadinya kecurangan, contoh mencederai lawan atau penggunaan doping. Yang kedua, nilai jaminan sosial, salah satu bentuk perlindungan sosial dari negara untuk menjamin kebutuhan hidup yang layak bagi warga negaranya. Contoh, seorang atlet mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya dan kebutuhan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roifan Akib Asari, NPM 1863510002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Eli Susanti, yaitu nilai kesehatan fisik. Kesehatan fisik yaitu kesehatan yang ditandai dengan kondisi tubuh bugar dan berfungsi secara normal, sehingga mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pembenahan dalam kesehatan fisik akan muncul menjadi keuntungan yang penting dan partisipasi tim olahraga atau atlet. Contohnya adalah jogging yang merupakan salah satu latihan yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, akan tetapi individual juga. Persatuan wujud dalam bentuk keterkaitan yang kuat di antara sesama pemain, pelatih, pengurus, dan juga pendukungnya. Tanpa ditunjang adanya persatuan, mustahil suatu individu atau tim dapat melakukan atau bahkan memenangkan pertandingan dengan baik. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Arfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga membangun karakter. Olahraga bukan hanya sekedar untuk menjaga kebugaran tubuh dan jalan untuk berprestasi, tapi lebih dari itu, olahraga adalah miniatur kehidupan, tempat di mana kita banyak belajar hal-hal dan nilai-nilai tentang kehidupan. Di tengah carut-marutnya kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, di mana semua orang bersaing, merebut kekuasaan, jabatan, pengaruh, dan lainnya. Di sini kita membutuhkan orang-orang yang sepak terjangnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan individu-individu yang berkarakter dan memegang teguh nilai-nilai kehidupan. Dalam konteks inilah olahraga menjadi bagian penting sebagai satu instrumen pembentukan nilai dan karakter.
Olahraga mengajarkan pada seseorang akan kedisiplinan, jiwa sportivitas, tidak mudah menyerah, mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi, semangat bekerja sama, dan lainnya. Olahraga membentuk manusia dengan kepribadian yang sehat. Ini relevan dengan pemikiran Baron Pierre de Coubertin, penggagas Olimpiade modern, bahwa tujuan olahraga terletak pada fungsinya. Olahraga juga membina manusia menuju kesempurnaan, seperti tercermin dalam moto Olimpiade, yaitu Citius, Altius, dan Fortius. Lalu, olahraga terhadap kepribadian. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, olahraga dan konsep diri. Kebanyakan studi menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara keterlibatan dalam olahraga dengan perkembangan identitas remaja. Mereka yang terlibat aktif dalam aktivitas olahraga menunjukkan tingkat kepercayaan diri atau self-confidence yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terlibat. Kedua, kemampuan mengatasi stres. Sebagaimana dimaklumi bahwa kehidupan remaja sangat rentan terhadap persoalan-persoalan psikososial, seperti godaan terhadap penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan penyakit lainnya. Hasil studi membuktikan bahwa remaja yang terlibat dalam aktivitas fisik lebih memiliki ketahanan dan mampu mengatasi stresor dari lingkungan. Yang ketiga, penyimpangan perilaku remaja. Hasil studi menyatakan bahwa remaja yang aktif dalam olahraga, penyimpangan perilakunya lebih kecil dibandingkan mereka yang tidak berpartisipasi dalam olahraga. Yang keempat, integrasi sosial. Umumnya, anak-anak dan remaja tidak terlalu betah tinggal di institusi-institusi sosial seperti rumah, sekolah, tetangga, dan tempat ibadah. Sebagian besar waktunya dicurahkan bersama teman dan kelompoknya, sehingga terkesan eksklusif. Kegiatan olahraga memberikan kesempatan yang baik untuk remaja, baik lelaki maupun wanita, untuk berintegrasi dalam jaringan sosial dan mengembangkan kepercayaan sosial atau social confidence. Remaja umumnya membutuhkan integrasi dengan yang lain dan membutuhkan hubungan sosial, tidak hanya saja dari kelompoknya, melainkan juga dari kelompok dan institusi lain. Dalam hal demikian, berarti kegiatan olahraga menjadi media paling efektif untuk membangun karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai atlet dan mitos disiplin diri, di mana menurut Glenn Dickley, dia pernah dihibur oleh sebuah pendapat lama atau mitos mengenai disiplin diri, bahwasanya disiplin diri dan cara olahraga akan menghasilkan sosok pemimpin. Sedangkan pada nyatanya, disiplin diri dan cara olahraga akan menghasilkan atlet-atlet olahraga, bukan para pemimpin. Disiplin sendiri sangat penting karena di dalamnya ada 2 orang yang berperan, yaitu pelatih dan juga atlet, di mana pelatih itu berperan sebagai pendisiplin dan atlet adalah orang yang melaksanakan disiplin diri itu sendiri. Pelatih itu berfungsi untuk melakukan usaha-usaha untuk menanamkan nilai atau memaksa subjek atau yang disebut dengan atlet untuk menaati peraturan, mengikuti tata tertib, dan melaksanakan program-program kerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Sedangkan atlet itu sendiri memiliki peran untuk menanamkan pada dirinya sendiri sebuah nilai atau perilaku untuk menaati peraturan yang telah dibuat, karena hal itu akan menunjang prestasi atlet yang maksimal.